Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita tua bernama Nyai Sari. Dia dikenal sebagai dukun sakti yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Meski banyak yang takut padanya, Nyai Sari juga dihormati karena kemampuannya mengobati berbagai penyakit dan melindungi desa dari gangguan makhluk halus. Suatu hari, seorang pria kaya dari kota datang ke desa untuk menemui Nyai Sari. Dia membawa sebuah boneka kayu yang aneh. Wajahnya menyerupai anak kecil, tapi dengan ekspresi yang menyeramkan. Pria itu meminta Nyai Sari untuk mengusir arwah yang telah merasuki boneka tersebut. Menurutnya, boneka itu adalah peninggalan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi belakangan ini, boneka itu mulai bergerak-gerak sendiri dan sering terdengar suara tertawa yang aneh dari kamar tempat boneka itu disimpan. Nyai Sari menerima boneka tersebut dan mulai melakukan ritual untuk mengusir arwah yang merasukinya. Tapi saat Nyai Sari menutup matanya untuk berkomunikasi dengan arwah, dia merasakan ada kekuatan gelap yang sangat kuat di dalam boneka itu. Arwah yang merasukinya bukanlah arwah biasa, melainkan arwah jahat yang penuh dendam. Nyai Sari mencoba segala cara untuk mengusir arwah tersebut, namun tidak berhasil. Boneka itu justru semakin kuat dan mulai mempengaruhi lingkungan sekitar. Setiap malam, boneka itu bergerak dari tempatnya dan sering muncul di berbagai sudut rumah Nyai Sari dengan posisi yang menyeramkan. Suara tertawa anak kecil yang sebelumnya terdengar samar, kini semakin jelas dan terdengar di seluruh rumah. Nyai Sari menyadari bahwa boneka ini membawa kutukan yang berbahaya. Dia mencoba menghancurkan boneka tersebut, tapi boneka itu tidak bisa dihancurkan. Setiap kali Nyai Sari mencoba memotong atau membakar boneka itu, boneka tersebut kembali utuh seperti semula. Ketakutan mulai melanda Nyai Sari. Dia merasa boneka itu bukan hanya kutukan, tapi juga perwujudan dari dosa besar yang pernah dilakukan oleh keluarga pria kaya tersebut. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Nyai Sari menemukan fakta mengerikan. Beberapa generasi yang lalu, nenek moyang pria itu pernah membuat perjanjian dengan arwah jahat untuk mendapatkan kekayaan, dan sebagai imbalannya, mereka harus mengorbankan jiwa seorang anak kecil yang kemudian arwahnya disegel di dalam boneka tersebut. Kini arwah jahat itu bangkit kembali, penuh dendam dan haus akan jiwa-jiwa yang baru. Nyai Sari tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, dia harus melepaskan arwah tersebut dari boneka dengan cara yang sangat berisiko. Dia harus melakukan ritual pemanggilan arwah di tengah malam, di hutan terlarang yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Dengan segala keberaniannya, Nyai Sari pergi ke hutan terlarang, membawa boneka tersebut. Di sana, dia melakukan ritual pemanggilan arwah, memohon agar arwah jahat tersebut meninggalkan dunia ini dengan damai. Namun, arwah itu menolak, dan sebagai gantinya, meminta satu jiwa untuk dikorbankan sebagai pengganti. Nyai Sari tidak punya pilihan lain. Dalam situasi putus asa, dia menawarkan jiwanya sendiri. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir dari mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara tertawa anak kecil itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Boneka itu tiba-tiba terbelah dua dan terbakar dengan api hitam yang berkobar. Nyai Sari pingsan di tempat, dan saat dia terbangun, boneka itu sudah hilang. Namun, tubuhnya terasa lemah, dan dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kutukan boneka arwah telah berakhir, tapi dengan harga yang sangat mahal. Sejak hari itu, desa tersebut kembali tenang. Tapi, cerita tentang Nyai Sari dan kutukan boneka arwah menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka yang mendengar kisah ini selalu diingatkan bahwa setiap perjanjian dengan kekuatan gelap pasti akan membawa malapetaka, dan arwah-arwah yang tak tenang akan selalu mencari jalan untuk membalas dendam. Nyai Sari, yang kini lemah setelah mengorbankan dirinya, tidak lagi mampu melakukan praktik dukun seperti biasanya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di rumah, merasa bahwa waktu hidupnya semakin sedikit. Warga desa yang dulunya takut dan menghormatinya, kini hanya melihatnya sebagai seorang wanita tua yang sekarat. Namun, mereka tetap menjauhi rumah Nyai Sari, takut jika kutukan boneka arwah masih tersisa di sana. Beberapa bulan setelah kejadian di hutan terlarang, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Ternak-ternak milik warga mati secara misterius, air sumur menjadi keruh dan berbau busuk, serta anak-anak mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi mereka, seorang anak kecil dengan wajah yang rusak dan menakutkan berdiri di depan rumah mereka, memanggil mereka dengan suara lembut namun penuh ancaman. Desas-desus tentang kembalinya arwah jahat dari boneka arwah mulai menyebar.
Orang-orang mulai percaya bahwa Nyai Sari tidak benar-benar berhasil menghancurkan kutukan tersebut. Mereka takut bahwa arwah yang merasuk di boneka itu sekarang bebas berkeliaran di desa mencari korban baru. Nyai Sari yang kini semakin lemah merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasakan kehadiran arwah jahat itu semakin kuat setiap harinya, seolah-olah arwah itu belum benar-benar pergi. Suatu malam, Nyai Sari bermimpi bertemu dengan arwah itu lagi. Arwah tersebut memberitahunya bahwa dia tidak pernah bisa dihancurkan sepenuhnya, karena dia bukan hanya sekadar arwah, melainkan perwujudan dari kutukan yang diciptakan oleh dosa manusia. Nyai Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mencari tahu bagaimana kutukan itu pertama kali diciptakan. Dengan sisa tenaga yang ada, Nyai Sari mulai menggali sejarah keluarga pria kaya yang memberikan boneka itu padanya. Melalui penyelidikannya, Nyai Sari menemukan fakta yang lebih mengerikan. Ternyata bukan hanya satu anak kecil yang dikorbankan oleh nenek moyang pria itu, melainkan banyak anak. Setiap anak yang dikorbankan diabadikan dalam boneka kayu yang berbeda, dan boneka-boneka itu disembunyikan di berbagai tempat di hutan terlarang. Boneka yang dipegang Nyai Sari hanya salah satunya, dan ada lebih banyak boneka yang menyimpan arwah-arwah penuh dendam yang tersebar di seluruh hutan. Nyai Sari tahu bahwa dia tidak akan mampu menghancurkan semua boneka itu sendiri. Waktu dan tenaganya sudah hampir habis. Maka dia memutuskan untuk memberi tahu kepala desa tentang penemuannya dan memberi instruksi terakhir tentang bagaimana cara menghancurkan kutukan itu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Nyai Sari ditemukan tewas di rumahnya. Wajahnya terlihat damai, namun di sekitar tubuhnya terdapat tulisan-tulisan mantra yang diukir di lantai dengan darah. Warga desa yang ketakutan namun juga ingin menghormati permintaan terakhir Nyai Sari mengikuti instruksi yang dia tinggalkan. Mereka pergi ke hutan terlarang, menemukan boneka-boneka kayu yang tersebar di berbagai tempat, dan menghancurkannya dengan cara yang telah dijelaskan oleh Nyai Sari. Setiap boneka dihancurkan di bawah sinar bulan purnama, dan ritual pemanggilan arwah dilakukan untuk membebaskan arwah yang terperangkap di dalamnya. Selama beberapa minggu, desa itu diliputi oleh ketegangan saat ritual-ritual ini dilakukan. Setiap boneka yang dihancurkan, arwah yang terlepas mengeluarkan jeritan yang mengerikan sebelum menghilang. Namun, perlahan-lahan, desa mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah boneka terakhir dihancurkan, desa itu kembali tenang. Sumur-sumur kembali jernih, ternak-ternak tidak lagi mati secara misterius, dan anak-anak tidak lagi bermimpi buruk. Warga desa percaya bahwa kutukan boneka Arawah telah berakhir selamanya. Namun, legenda tentang boneka Arawah tetap hidup. Mereka yang mendengar kisah ini diingatkan bahwa arwah-arwah yang terperangkap oleh kutukan akan selalu mencari jalan untuk membebaskan diri. Dan meski kutukan telah dihapuskan dari desa itu, kisah tentang desa Arawah akan terus menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan kekuatan gelap.